الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwas sekalian, kali ini kita mengangkat judul yang cukup menarik, tema yang mungkin kita bisa anggap krusial. Ada yang masih hafal judulnya? Judulnya apa? Yang kenceng? Apa? Kiat fitnah. Oke. Berarti di sini ada langkah, di sini ada solusi. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Albani atau disahihkan di dalam kitab Sahihul Jami' As-Saghir. Dan status hadis ini adalah sahih, di mana ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah yang namanya Abu Tha'labah Al-Khushani tentang firman Allah, "Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum." Urusi diri kalian sendiri, tidak akan membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Akhirnya Rasulullah menjawab, "Balik tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar." Enggak begitu maksudnya, udahlah cuek, udahlah kita biarkan, yang penting kita baik. Tidak. Balik tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar. Bahkan kamu terus amar ma'ruf nahi munkar. Hatta idza ra'aitum syuhhan muta'ah, sampai kamu melihat bakhil yang ditaati, wa hawan muttaba'a, hawa nafsu diikuti, wa dunyan mu'sarata, dunia diutamakan, wa ijabi dhi ra'yin bi ra'yihi, dan orang mulai bangga dengan pendapatnya sendiri. Ini sudah kacau, ini sudah berat. Bahkan di dalam lafaz lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min waraikum ayyamas sabr." Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari penuh dengan kesabaran. Sabar. Makanya nanti orang yang dihormati malaikat, diucapkan selamat oleh malaikat itu orang sabar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat, salam sejahtera atas kalian akibat kesabaran.
Bahkan Rasulullah menghadiahkan kepada orang-orang sabar di akhir zaman hadiah yang belum pernah dicapai umat-umat sebelumnya. Di mana Rasulullah mengatakan lil amili fiha ajru 50 rajulan. Orang yang mengamalkan sunnah mendapatkan pahala 50 orang. Allahu Akbar. Di antara sahabat berusaha untuk bertanya, minna au minhum. 50 itu di kalangan kita, kami atau mereka? Minkum, kalian. Jadi setara 50 orang dari kalangan sahabat. Kenapa? Karena memang konsisten istiqamah di atas kebenaran sunnah itu berat. Kenapa? Sehingga Rasulullah mengumpamakan al-qabidu, ya, al-qabid 'alal haq kal-qabid 'alal jamrah. Orang yang memegang teguh kebenaran itu seperti memegang bara api. Beda dengan orang yang mengikuti agama awam. Beda dengan orang yang mengikuti agama selera rakyat. Beda dengan orang yang beragama yang penting banyaknya dan mayoritas maunya apa. Ya, itu beda. Kenapa mereka mendapatkan pahala besar? Karena memegang bara api sunnah di akhir zaman. Kenapa mereka itu akhirnya dimusuhi? Karena banyak menyelisihi orang agama, orang awam. Kenapa mereka akhirnya terasing dan terkucilkan? Karena beragama menurut kacamata awamer nggak lumrah. Tuh. Kenapa nggak lumrah? Karena 3 sebab aja. Terserah antum catat nggak dicatat. Ya. Kenapa mereka itu memegang bara api? Karena terkucil, karena terasing. Kenapa mereka terasing? Karena 3. 1, karena konsisten terhadap kebenaran sunnah. 2, karena dia tidak mau mengikuti hawa nafsu. 3, dia tidak mau berbasa-basi di dalam beragama. Itu aja. Kalau ada yang memusuhi, apa hubungannya ana dengan orang Bali? Enggak kenal kok. Ana aja baru kenal antum sekarang. Apa urusannya? Ya kan? Lihat baru sekarang. Ketemu juga baru sekarang. Sudah ada yang sinis. Ya kan? Kenapa? Karena 3. Ketemu paman juga enggak, salah bagi warisan juga enggak. Apalagi ngerampok kekayaannya juga enggak. Kenapa mereka itu memusuhi Muhammad bin Abdul Wahab? Ana nanya, antum pernah ketemu? Enggak. Dia pernah menjajah Indonesia? Enggak. Ngerampok hartanya orang Bali? Enggak. Karena konsisten terhadap kebenaran sunnah. Kedua, karena tidak mau mengikuti hawa nafsu. 3, tegas, enggak mau basa-basi di dalam menyampaikan kebenaran. Itu aja, enggak lebih lah. Oleh karena itu, butuh sabar.
sabar, nggak ada lagi. Kenapa hadirin sekalian? Karena mereka menolak, memusuhi, menentang karena ada syubhat 6 di dalam dirinya yang harus dihilangkan. Nah ini satu, fitnah, akhirnya muncul fitnah. Nah ini menyambung judulnya ya, kiat mengamalkan sunnah di zaman fitnah. Jadi kesalahpahaman mereka itu akhirnya menimbulkan fitnah. 6 tadi, 6 itu ada di dalam benak atau pikiran atau perilaku atau diri siapapun, pasti akan menimbulkan fitnah. Satu, fahmun fasidun, adanya pemahaman yang salah. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan kam min aibin qawlan sahihan fa'afatuhu minal fahmis saqim. Berapa banyak orang yang mencacat pendapat yang baik, sumbernya adalah salah paham. Salah paham. Coba aja Pak, cek aja. Orang-orang yang gak suka kajian itu apakah orang yang tiap hari hadir kajian atau dengar-dengar katanya? Coba cek. Yang dengar-dengar katanya, yang kadang-kadang sekali datang, berkali-kali gak datang. Terus dikasih pemahaman seliweran. Yang ini katanya, oh gak benar tuh. Makanya fahmun fasid ini harus dirubah, harus diluruskan dengan apa? Ilmu yang benar. Ilmu yang utuh. Ibarat orang sekarang pendapat gajah itu kayak kipas karena cuma ngelihat telinganya. Ibarat sekarang ini gajah itu kayak pokok pohon, karena baru melihat kakinya. Lah orang itu baru tahu pintu itu enseledok ya Pak. Kalau dia bisa bikin pintu, cara masangnya, bongkar pasangnya, itu baru ahli. Gitu? Antum bilang ini ahli komputer, gimana Mas? Tahu cara bongkar pasang dan servis. Nah rusaknya agama ini di tangan orang-orang yang enggak ahli tapi ngaku ahli. Coba, banyak enggak yang ngaku ahli sunnah tapi enggak nyunah? Gimana? Banyak enggak? Padahal ahli itu simple. Antum sekarang mengatakan orang ini ahli pertukangan. Gimana? Orang ini ahli komputer. Orang ini ahli sunnah berarti menguasai sunnah. Nah, seperti itu, fahmun fasid. Yang kedua, wataratan min naqlin kadzib. Kadang-kadang, maaf, orang itu melakukan kesalahan di dalam agama, akhirnya menimbulkan fitnah. Bukan soal salah paham. Pemahamannya udah benar, tapi ada berita yang dusta, hoax nyampe ke dia. Wah, si Anu itu kan begini-begini. Ternyata hoax. Makanya Allah perintahkan apa? Sikap gentle seorang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله. Lah kan? Antum itu punya Rasul, keren, bagus, ilmunya banyak, bener, dijamin gak salah. Baca itu biar gak keliru-keliru, gitu loh maksudnya. Nek sering baca kitab ini, baca ayat ini. Di tengah kalian itu ada Rasul, kalau sudah wafat sunnahnya Rasul. Yuk kita bareng-bareng rujuk. Itu maknanya ayat. Jadi ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq. Kita kadang-kadang kan mentang-mentang fasik, udah dah orang gitu didengar, enggak. Islam saking adilnya, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Nyesel semua, hancur umat Islam ini. Sama saudaranya tengkar gara-gara apa? Salah paham. Kalau enggak, berita dusta yang nyampe enggak ditabayuni. Yang ketiga, wataratan min haqqin sabidin khafi 'ala rajul. Orang itu beragama akhirnya menimbulkan fitnah karena ada kebenaran yang silap, nggak nyampe. Makanya perlu belajar. Cuma sayangnya ngotot dulu gitu. Yang jadi masalah itu nggak tahu kebenaran utuh, belum nyampe, ngotot dulu. Akhirnya apa? Dalilut, kalah dalil, gelut. Kan repot Pak beragama kalau modalnya otot bukan otak. Gitu. Makanya lagi-lagi Allah ingatkan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu bainahuma bil'adl. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullah. Bertakwa kepada Allah, jangan culas sama teman sendiri. Kenapa sih kita jadi kereng sama teman sendiri, bisa berkasih sayang sama non muslim? Ketemu piro Mas? Kita sesama kita lakum dinukum waliyadin, sesama non muslim watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kan keliru-keliru itu, sandal kepala kopiah di kaki. Nih, ini karena saya mau pulang soalnya. Ya terserah nanti selesai ini nggak diundang, memang nggak kesini. Oke. Jadi ayolah bareng-bareng di dalam beragama itu tasabbut. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Mau dapat rahmat, wa aslihu. Jangan kerubyuk-kerubyuk, jangan sekarang ini asal monis, asal memberikan hukuman, asal memutuskan. Tabayyun. Makanya sampai ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Kalau kamu itu beriman, janganlah merendahkan orang sesama muslim. La yaskhar qaumum min qaum. Asa ayyakunu khairan min, bisa saja dia lebih baik. Wala nisa'un min nisa. Sampai akhirnya ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai yang orang-orang beriman, jauhi dhon, dugaan.
Karena Rasulullah mengatakan fa inna dhanna akzabul hadis, pembicaraan yang paling dusta 99,9 meleset adalah dhon. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Sedusta-dustanya pembicaraan itu dhon. Makanya Ali bin Abi Thalib dalam mencari kebenaran itu mengasih dasar gini, kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Jangan lihat orangnya dulu. Ikutilah orang karena dia benar, jangan mengikuti kebenaran karena orang. Karena bisa saja ada kebenaran yang lepas dari kita. Belum nyampe. Wataratan, nah ini kadang perilaku beragama orang itu menimbulkan fitnah, bukan kenyamanan. Wataratan min gharadin fasid, karena ada target-target busuk. Nah ini memang agak susah nih Pak. Dari sejak awal orang ini memang menginginkan kerusuhan, kerusakan. Udah memang dari dalamnya ini nggak suka, itu. Atau wahawan muttaba, ada hawa nafsu yang diikuti. Fayya min aman fil fayya ama fil basira wa fasatin fil iradah, yaitu gelap mata hatinya, rusak perilaku dan etikatnya. Oke. Sekarang qiyad. Masih ada waktu enggak, Pak? Oke, masih. Masuk qiyad. Sekarang qiyad untuk supaya kita itu istiqomah, kan gitu ya. Coba. Nah, sekarang sebelum masuk qiyad, tanda-tanda orang itu terkena fitnah. Tanda-tanda orang itu terkena fitnah nomor 1, pertama, mana sih sebentar. Ini. Sebentar ya Pak ya. Yang pertama, dulu meyakini haram, sekarang halal. Tuh. Dulu itu haram, wah ini enggak boleh, sekarang boleh. Itu kena fitnah itu. Kecuali kalau memang berubah itu karena ilmu, ya. Ilmu. Kalau dulunya Masya Allah, ya, tegas, ketat. Nah, yang kedua longgar sekarang, toleran. Bahkan apa-apa boleh, ditanya haram pun enggak tegas, minimal halam. Karena bisa dirubah dikit jadi halal kan kalau halam. Tuh. Yang ketiga, talawun fiddin, berwarna-warni di dalam beragama. Jadi mengenakan baju itu banyak sekali, mukanya sampai 13. Ya, sekali tampil muka ini, sekali tampil muka ini. Makanya Rasulullah mewanti-wanti, iyyakum wa talawuna fiddin, waspadalah berwarna-warni dalam beragama. Karena agama itu satu, Pak. Enggak bisa kita itu memoles diri sesekali dengan tampil kayak ini, sesekali kayak ini. Karena kita bukan sedang mencari ridha manusia, tapi sedang mencari ridha Allah. Sementara kata Rasulullah, man talaba ridha Allah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardan nas ani. Barang siapa yang mencari ridha Allah, konsekuensinya dimusuhi orang, suatu ketika Allah ridha sama dia dan manusia dibikin ridha sama dia. Pak, hati di tangan siapa? Allah. Di dalam hadis yang sahih, inna quluba bani adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya. Sungguh hati anak Adam itu di antara dua jemari Allah, dirubah kapan aja. Ya itu. Nah, yang terakhir tanda orang itu terkena syubhat fitnah, suka mengikuti yang syubhat. Pokoknya kalau ada syubhat seneng banget. Dikasih muhkam yang jelas tegas, ini saklek banget, ini tekstual banget. Nah,
Ketika dikasih yang syubhat, nah ini bagus. Beragama itu harus kontekstual begini. Jangan saklek. Itu. Saklek itu maksudnya apa toh Mas? Saklek itu menurut siapa? Kalau menurut Imam Syafi'i oke lah. Kalau menurut antum siapa? Ulama aja enggak. Kok bisa ngukur ini saklek, ini enggak? Kok bikin pedoman ke umat, ini keras, ini enggak keras? Ini lunak, ini keras? Ini bener, ini enggak bener? Antum ini siapa? Level MUI enggak? Level ulama enggak? Ya? Imam aja enggak? Masjid? Kok bisa gitu loh? Wah, itu hati-hati. Islamnya enggak lumrah, enggak umum. Terus umumnya gimana? Tuh. Makanya serahkan kepada ahlinya. Itu serahkan aja kepada ahlinya. Biarlah Pak Kiai yang di MUI itu memberi putusan. Saya sebagai orang awamer ini yang penting saya belajar. Udah, itu anteng sampean, enak, urip iku tenang dan gemuk. Dan yang enggak kalah pentingnya awet muda kayak saya begini. Oke, sekarang kiat untuk istiqomah beribadah di masa fitnah, di zaman fitnah adalah pertama, al-audatu shadiqah ilallah ta'ala. Kita betul-betul kembali kepada Allah dengan jujur. Insya Allah, Allah akan menangkan. In tansurullaha yansurukum. Kita nolong Allah, ditolong Allah. Cara kembali, kita mentauhidkan Allah, mengikuti perintahnya, dan bertaubat dengan taubat nasuha. Antum bertauhid dengan tauhid yang benar, di mana saja antum akan dikuatkan Allah. Kemudian ikuti perintahnya. Lalu taubat dengan taubatan nasuha, karena manusia itu enggak lepas dari dosa. Nek jare wong Malang, menungso iku bathuke menunung kaken dosa. Jadi makanya Allah mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu salah, doh kan? Dan sebaik-baik yang salah, doh, coba subhanallah. Rasulullah ternyata mengagumi orang yang salah. Sebaik-baik yang salah. Bukan mengagumi orang yang enggak pernah salah. Tapi yang mau tobat, gitu. Tuh, nomor satu itu karena waktu habis. Dua, memperbanyak ibadah dan amal soleh. Sibukkan dengan sekarang ini sholat 5 waktu ke masjid. Ditambah rawatibnya, tahajudnya, sodakohnya yang lancar. Apalagi antum bisa menjalankan 3. Qiyamul lail, istighfar, sedekah. Dan itu ciri orang muttaqin. Hanya Allah katakan, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum, dan seterusnya, innahum kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit sekali mereka itu kalau malam meletakkan lambungnya di tempat tidur. Qiyamul lail. Apalagi yang sudah di atas 50 enggak tahajud, 60 enggak tahajud, ngapain? Kayak antum super sibuk, caranya segera tidur. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Hartanya diberikan kepada orang miskin yang minta dan yang tidak minta. Gitu. Itu aja, sibukkan itu. Baca Quran, apalagi antum setiap tahajud 1 juz. Kan qiyamul lail itu
Paling bagus kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya jumlahnya 13. 10 setiap satu rakaat selembar. Satu juz itu ada 10 lembar loh Pak. Khatam, nanti tutup witir, infaknya dilancari. Itu gaya awamer. Enggak sekarang mulai sono, mulai sini, sesat sono, sesat sini. Duduk penggaweane sampean. Sampean niku sapa? Awamer itu kerjaannya amal soleh. Gitu. Serahkan kepada ahlinya. Itu. Nek ahli ini sampai macul bertani, panen lombok enak toh. Itu. Serahkan ke ahlinya, ahli komputer mau servis komputer ke ahli komputer. Untuk nilang orang yang sekarang salah di jalanan, saksikan polisi. Lu kan ahlinya, mosok aku nilang. Ya diketawain orang, gitu loh. Yang menjaga negara TNI itu ahlinya, yang tukang adzan muadzin, yang jadi imam itu ya yang diangkat imam gitu. Yang tukang ceramah ustadz. Itu. Jangan sekarang itu bergaya dengan gaya yang itu bukan asli antum. Tampillah Lombok itu Lombok, meskipun dikatakan orang pedes, ngomongi sana sini, tapi dicari juga kok Pak. Loh enak toh, gitu. Selanjutnya, nomor berapa ini? 3. Luzumu jama'atil muslimina wa imamihim, tetap bersama jamaah kaum muslimin dan imamnya. Talzim jama'atil muslimina wa imamahum. Dan maksudnya di imam di sini ada waliul amri. Waliul amri itu ada 2 kata Imam Syafi'i, dalam masalah agama ulama, dalam masalah dunia adalah umara. Oleh karena itu hadirin sekalian, di dalam masalah tata negara dan juga aturan kekuasaan serahkan kepada umara. Kita tinggal sebagai rakyat apa? Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Itu. Ketika kita mendapati sesuatu yang sekarang ini tidak menyenangkan, tidak setuju, apa kata Rasulullah? Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan dari pemimpinnya, hendaknya bersabar. Nah itu loh. Jadi akhirnya enak. Makanya Allah juga memberikan solusi. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bi. Watak orang awamer itu kalau ngadepin masalah suka gaduh. Walau radduhu ila rasul, kalau mereka itu kembalikan kepada Rasul, wa ulil amri minhum, kepada ulil amri dunia umara, agama ulama, la'alimahu alladhina yastanbiduna min, dia akan mendapatkan solusi dari masalah yang dia hadapin. Oh itu keren. Selanjutnya kiat untuk istiqomah di atas sunnah. Nomor berapa? Nomor 4 ya. Sebentar, nomor 4-nya mana? Nah, ini ada ucapan Imam Syafi'i maknanya. Qala Syafi'i, inna ma'na luzumil jama'ah. Sesungguhnya makna kita itu berpegang teguh komitmen di atas jamaah, laisa bijtima'il abdan, bukan kumpulnya badan, li'annahu la yasna' syai'a, karena itu tidak bisa melakukan sesuatu, walakinnal ma'na luzuma ma 'alaihi minat tahlil wa tahrim wa ta'a fiha. Maksudnya tetap di atas jamaah adalah berpegang teguh di dalam masalah aturan halal haram dan mentaatinya. Itu. Ini halal, ini perintah lakukan, ini haram tinggalkan, ini dilarang dijauhi. Itu maksudnya. Berikutnya hadirin sekalian, di dalam masalah kaitannya dengan solusi ya. Ini jam berapa Pak? Masih ada waktu enggak?
al-iltifaf haulal ulama'ir rasihin. Kita harus terus bersanding dekat ulama-ulama yang mumpuni. Ulama itu alim, sangat memahami syariat, mengamalkan ilmunya, mengajarkan kepada orang lain, komitmen di dalam memegang akidah. Itu ulama. Dan ulama itu ada dua, ada ulama yang baik, ada ulama yang buruk. Bahkan rusaknya agama itu, kata Rasulullah, di tangan dua orang. Alimun fajirun, orang alim yang jahat. Abidun jahilun, ahli ibadah yang bodoh. Dua-duanya itu sumber kerusakan agama dan hancurnya umat. Karena mereka menjadi contoh, sosok, panutan. Tapi ulama yang betul-betul, karena dia itu membela agama, karena dia sekarang ini ikhlas tulus di dalam menyiarkan din, bukan malah terlibat dagangan agama, bahkan agama dijadikan seperti sapi perah. Itu bahaya. Ini yang dialami oleh Bal'am, ini yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf, watlu alaihim naba'alladzi atainahu min ayatina fansalakha minha fa'adba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Coba bayangkan, mengerikan. Kisahkan kepada mereka Muhammad, seorang alim yang diberikan oleh Allah berbagai macam ilmu, kemudian dia berkhianat terhadap ilmunya, hidupnya diikuti setan. Coba setan aja jadi pengikut dia, kan Masya Allah, ngeri banget. Dan dia termasuk orang-orang yang tergelincir. Dan diakhiri oleh Allah, famathaluhu kamathalil kalbi, perumpamaan dia itu seperti anjing. Pak, ada orang alim yang diumpamakan oleh Allah dengan hewan yang dua kali di dalam Al-Quran, dan dua-duanya buruk. Satunya diumpamakan dengan keledai. Wa mathaluhu kamathalil himari yahmilu asfara. Dan yang kedua dalam surat Al-A'raf, famathaluhu kamathalil kalb. Nasallallahu al-afiyah. Selanjutnya dari salian nomor 5. Kiat agar kita itu istiqamah di atas sunnah, beribadah di atas sunnah, konsisten, dan apapun yang terjadi kita tetap komitmen terhadap apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, kelima, kita harus berhati-hati, serba cross check dan tabayun dalam menyikapi berita apapun. Contoh, ada segelintir pemuda yang dengan serta-merta menangkap berita bahwa telah berdiri khilafah di Irak. Ya, di sana khalifahnya fulan-fulan, telah berdiri negara Islam. Tanpa tabayun, tanpa cross check, langsung berangkat. Bahkan ada yang lengkap membawa anak istrinya. Ya, nyampe ke sana enggak, balik ke Indonesia juga enggak. Karena enggak tabayun. Itu. Jangan-jangan Abdurrahman Al-Baghdadi itu enggak pernah ada. Ya, jangan-jangan ini adalah jebakan musuh. Dan masih banyak takwilan dan tafsiran. Sehingga bagi seorang muslim di dalam menyikapi ini harus hati-hati. Jangan langsung serta-merta, wah benar, langsung hari itu menyatakan bai'ah kepada Abdurrahman Al-Baghdadi, langsung berangkat menjual kebunnya, sapinya. Rugilah. Bukan sekarang mendapatkan satu kebaikan, tetapi keburukan dunia dan akhirat. Makanya apapun berita, apalagi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, nanti di zaman akhir tajamnya lisan itu lebih berbahaya daripada tajamnya pedang. Iya. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW yang mewakili lisan pada zaman sosmed. Masya Allah, kalau
kita membaca hadis itu terkagum-kagum dan terkaget-kaget. Di mana ada sekelompok kaum yang diperlihatkan oleh Rasulullah ditusuk dari kanan kiri di gerak ini rahangnya. Ternyata dia adalah kadzabun yakdzibu bikadzbatin yablughul afaq. Dia pendusta, sekali melempar kedustaan langsung menyebar ke seluruh seantero dunia. Lewat sosmed, Pak. Teng, udah. Makanya hati-hati. Itu sudah ditampakkan orang ini pada saat Rasulullah Isra Mi'raj. Nomor 6, supaya kita atau kiat di dalam istiqamah beribadah di zaman fitnah adalah luzumus sabri wal musabarah, terus sabar dan tegar dan sabar. Namanya goncangan-goncangan itu pasti ada, fitnah itu pasti ada, sabar. Ya, enggak ada hidup ini tanpa ujian. Enggak ada hidup ini tanpa cobaan. Bahkan Muawiyah ibn Abi Sufyan mengatakan, innahu lam yaqqa minad dunya illa bala'un wa fitanun. Sesungguhnya tidaklah tersisa dari dunia ini kecuali bala dan fitnah. Wa fa'iddu lil bala'i sabra. Siapkan untuk menyambut cobaan dan fitnah itu penuh dengan kesabaran. Sabar. Ya, emas itu, Pak, dibakar dan dibakar, sabar, akhirnya menjadi barang mewah. Ya kan, dibakar, dipanasi, diolah, Masya Allah itu. Ketujuh, menahan lisan dan tangan untuk tidak mudah-mudah berkomentar. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, takunu fitnatun samma'un bakma'un amya, akan muncul fitnah membabi buta, tuli bisu. Man asyrafa laha istasyrafat lahu. Siapa yang sekarang mendekati pasti digilas. Wa israful lisani fiha, komentar lisan pada zaman itu kawaq'is sayf, lebih tajam atau seperti tajamnya pedang. Hati-hati. Nasallallahu alaihi. Nomor 8. Ya, 8 ya. Hah? Ya. At-tasabbut fi naqlil akbar, kita harus berhati-hati, klarifikasi di dalam menyampaikan berita apapun. Jangan serampangan. Jangan sekarang ini sembarangan. Ada berita nyampe, antum tabayun, antum tasabbut. Ya? Dan jangan antum gampang bermudah-mudah di dalam ngeladenin isu. Ada isu ini komen, ada isu ini komen. Ya, zaman sosmed, jangan. Tidak semua tulisan harus kita komentari, omongan harus kita ladenin. Bahkan likulli maqamin maqal, setiap kasus ada komentar dan tidak semua komentar harus layak atau layak dilontar. Setiap peristiwa ada komentar, tapi tidak semua komentar layak dilontar. Ya, pas enggak, maslahat enggak, apik enggak. Bahkan Rasulullah mengatakan takunu fitnatun, akan terjadi fitnah, an-naimu fiha khairun minal yaqdan, orang yang tidur lebih baik daripada yang bangun. Wal yaqdanu khairun minal qaim, yang bangun lebih baik daripada yang berdiri. Wal qaim khairun minas sa'i, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, lari. Faman wajada malja'an aw ma'adan falyasta'id, siapa yang menemukan tempat berlindung hendaknya berlindung. Keberapa? Waduh. Habis ya. Kita percepat. 10 ya? Kok? Ya, 9. Sebisa mungkin antum hindari fitnah. Karena kata Rasulullah SAW, ya, bahwa orang yang paling bagus, bahagia adalah orang yang dihindarkan dari as-sa'idu man jannabal fitnah. Orang yang paling bahagia adalah orang yang menghindar dari fitnah.
Inna sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah yang dihindarkan dari fitnah. Kemudian yang ke-10, mewujudkan persaudaraan Islam yang sejati, bukan palsu, bukan hanya sekedar zahir, tapi sejati. 11, kita harus berhati-hati menafsirkan ayat-ayat atau hadis-hadis fitnah. Jangan ditafsirkan kemudian diterapkan. Wah, ini kayaknya hadis ini cocok untuk pemerintah sekarang. Wah, ini kayaknya cocok untuk ini, cocok untuk ini. Jangan. Ya. Nanti kalau antum dimintai pertanggungjawaban, Allah ternyata enggak cocok, gimana? Ya. Kemudian yang nomor 12. Ini yang terakhir. Habis ini sholat, habis sholat pulang. Yakin terhadap pertolongan Allah. Masya Allah Pak. Yakin, antum yakin. In tansurullaha yansurkum. Yakin orang itu kalau sholat akan barokah. Yakin kalau kita itu sodakoh akan dikasih berkah. Yakin Pak. Kenapa? Idzil fata hasba i'tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi, kata Imriti. Seorang itu bisa mengambil faedah karena keyakinannya, dan setiap orang yang tidak yakin tidak akan bisa mengambil manfaat. Yakin, in tansurullah ihfadillah yahfad. Yakin Allah akan memenangkan agama ini. Wallahu a'lam bissawab. Demikian kita sholat, habis sholat tanya jawab karena waktunya sedikit, nanti kita batasi. Kalau nggak ada yang bertanya, nggak perlu dijawab juga, terus pulang. Demikian. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa menjawab secara tepat dan tidak menimbulkan fitnah. Ustadz, bagaimana menyikapi tuduhan kepada kita dengan tuduhan Wahabi? Wah, berat juga ini. Apalagi saat ini lagi ramai tuduhan itu. Ikhwah sekalian, Wahabi itu tuduhan dan guliran fitnah yang digulirkan oleh dua pihak, oleh eksternal, yaitu dari kaum imperialisme. Makanya di dalam tulisan-tulisan mereka, buku-buku mereka, dan studi-studi paper akademik mereka tampak sekali. Kenapa? Karena imperialisme ketika itu terancam dengan gerakan pembaharuan mereka yang dituduh Wahabi. Makanya Inggris menggulirkan isu Wahabi di India. Belanda menggulirkan isu Wahabi di Indonesia. Italia menggulirkan isu Wahabi di mana? Libya. Prancis di Aljazair dan seterusnya. Ini fakta. Dan dari internal yang digulirkan oleh Turki ketika itu sedang beradu kekuatan dengan Saudi pada zaman pemerintahan Muhammad bin Saud yang didampingi oleh seorang ulama namanya Muhammad ibnu Abdul Wahab. Kenapa Muhammad Pasha bersama Ibrahim Pasha menggulirkan itu? Karena sudah mulai terpojok, kepepet dan kalah perang. Ya. Oleh karena itu isu Wahabi digulirkan di negara-negara Islam oleh orang-orang ini
tidak lepas dari salah satu tiga pihak. Pihak yang pertama, orang yang takut kehilangan reputasi dan popularitas sosial keagamaannya di masyarakat. Kedua, tokoh-tokoh sesat yang tidak ingin kesesatannya itu terbongkar. Ketiga, tokoh-tokoh baik yang tidak tahu siapa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya terbukti pernah ada seorang yang tiap Jumat itu mengutuk Wahabi dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di khutbah mimbarnya, di mimbar khutbahnya. Kemudian ada salah satu muridnya ditakdirkan oleh Allah belajar di Saudi. Kemudian setelah pulang membawakan buku kitab tauhid tapi disobek kulitnya. Diberikan cuman isinya saja. Orang tersebut muji-mujinya setengah. Masya Allah, ini buku bagus banget. Sayang gak ada kulitnya. Akhirnya diberitahu oleh muridnya, tahu gak Syekh? Pengarang kitab itu orangnya yang tiap Jumat Syekh hujat, kutuk dan didoakan buruk. Langsung tobat seketika dan menjadi orang yang membela dan tiap Jumat mendoakan kebaikan untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Oke, itu sejarah. Sebetulnya siapa sih Wahabi itu? Wahabi ada dua macam, warisan historis sama warisan imperialis. Warisan imperialis yang tadi, isu yang digulirkan memang untuk memojokkan, untuk memfitnah sesama umat Islam lagi. Aneh bin ajaib. Di zaman katanya demokrasi, di zaman katanya perlu toleransi, di mana orang-orang itu diberikan hak, kita harus toleran. Tapi di sini ada sekelompok yang gencar sekali memojokkan kaum muslimin, temannya sendiri. Ini tak elok, ini merupakan satu fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kemudian warisan historis. Siapa sebetulnya Wahabi secara historis? Dia itu Abdul Wahab bin Abdurrahman Ar-Rustum, salah satu tokoh Ibadiyah Khawarij yang hidup pada abad kedua Hijriah. Lah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini hidup pada zaman kapan? Pada abad 12 Hijriah, jauh banget. Jadi Wahabi warisan historis. Tadi Wahabi warisan imperialis. Nah, Wahabiyah disebutkan di dalam kitab Al-A'lam, ya. Itu adalah tokoh Ibadiyah, namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum Al-Ibadi. Memang mirip. Memang tokoh ini memimpin kelompok yang jahat, bejat, melakukan berbagai macam perampokan dan menghalalkan harta ahli sunnah pada zaman itu. Sangat benci kepada ahli sunnah dan sangat anti juga kepada Syiah. Bahkan mengharamkan kelompoknya nikah dengan ahli sunnati wal jamaah. Nah, sejarah ini terus bergulir, diingat oleh orang Arab Wahabi yang jahat ini. Nah, dalam suatu dekade Wahabi yang jahat ini yang hidup pada abad 2 Hijriah dikenakan bajunya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya digulirkan. Itu. Jadi image kejahatannya Wahabi abad 2, sosoknya abad 12. Dan itu dipelintir-pelintir kepada awamer yang enggak ngerti sejarah. Ya iya aja lah.
Kenapa? Karena masalah tadi itu ketidaksukaan, kebencian. Harusnya wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kamu kepada satu kaum itu tidak bisa bersikap adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini jawaban term pertama. Term kedua, Wahabi dipahami di Indonesia adalah kelompok tertentu yang mereka belajar di Saudi, yang dinisbatkan kepada ulama-ulama Saudi. Bahkan tepatnya mereka-mereka yang terpengaruh dengan pemikiran dan buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tuduhannya apa? Keras, radikal, anarkis dan yang lainnya. Pak, saya tanya sama antum. Ada enggak orang Bali ini yang haji pernah digorok Saudi? Ada. Tolong laporin Pak Depak, barangkali ada daftar orang yang dijahati di Saudi, baik yang haji umroh. Enggak ada. Bahkan mereka di sana haji dengan tenang, tentram dan juga nyamannya. Fasilitas yang gratis, Masya Allah. Kita masuk Masjidil Haram juga enggak pernah disibukkan dengan kotak amal. Polisi, tentaranya juga ramah-ramah. Duh, kurang apa sampean? Atau ada enggak sekarang ini salah satu jamaah haji Indonesia pernah diperkosa oleh Wahabi di Mekah? Atau pernah ada yang dibantai massal pada tahun sekian-sekian? Atau apakah pernah ada yang dirampas harta kekayaannya? Kalau semuanya jawabannya tidak, kenapa antum terus gulirkan itu? Kalau yang dimaksudkan kita selama dakwah, ana berdakwah itu dari 90 sampai sekarang, enggak pernah mengajak satupun cek ceramah saya, video saya, rekaman digital saya, mengajak memberontak memusuhi pemerintah. Bahkan ketika awal muncul terorisme, aksi teroris, saya yang pertama kali menulis buku Jihad Melawan Teror yang diberi muqaddimah kata pengantar oleh Menteri Hukum ketika itu. Kerjasama saya dengan polisi TNI sampai sekarang nggak ada masalah. Bahkan murid saya kurang lebih 32% anaknya TNI Polri. Penasihat pesantren saya sekarang adalah Irjen Habsoro dari polisi, bintang 4 Purnawirawan Subagio HS dari TNI. Radikalnya di mana? Ekstrimnya di mana? Salahnya di mana? Dari tablek ke tablek pun saya membacakan bukunya ulama. Dan buku, kitab-kitab yang saya baca pun diklaim itu kitab kuning. Riyadhus Shalihin kita baca, dibaca juga di pesantren-pesantren. I'anatul Talibin, dari mulai Takrib, Fathul Qorib, Fathul Wahab, Fathul Mu'in. Kemudian sampai I'anatul Talibin, fikih Syafi'i. Dan juga kita akui madhab-madhab fikihnya. Terus apa mas? Ayo kita kulitin deh. Saya sudah berkali-kali ngajak dialog. Saya juga sudah berdialog. Nggak ketemu itu salahnya. Bahkan ketika dialog, kok sekarang omongannya di sini baik-baik, nggak seperti di luar sana. Duh, kok nyari lagi di luar sana katanya. Deh. Oleh karena itu, ikhwah sekalian, ini fitnah. Ya, fitnah yang digulirkan oleh orang-orang bodoh yang menginginkan imbalan dan juga upeti
dari berbagai macam isu-isu yang dia gulirkan itu, imma mendapatkan imbalan, kedudukan, posisi dan popularitas. Tuh. Saya berani kok diajak untuk beradu argumen. Bahkan saya meluruskan fitnah ini, menulis buku yang cukup tebal, judulnya Membedah Akar Fitnah Wahabi. Baca di situ. Terus kemudian, kalau seandainya yang dituduh itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tolong sebutin kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengajak kepada Wahabiyah, paham Wahabiyah, atau minimal dia mengatakan ana Wahabi. Kita bisa ambil dan mungkin bisa daurah di sini sebulan kayak. Kita baca kitab Kasyfus Syubhatnya, atau baca kitab Usulus Salasahnya, atau kita baca kitab Tauhidnya. Ayo kita bedah satu persatu, kalimat per kalimat. Salahnya di mana? Kita tidak menganggap maksum dan tidak sepi dari kesalahan, dan itu wajar. Makanya ketika Imam Syafi'i ditanya tentang kitab-kitab yang salah ditulis oleh ulama, kata beliau apa? Biar menjadi bukti yang benar itu cuman kitabullah. Oh, Masya Allah, itu ulama yang hebat. Betul Pak, adanya tulisan-tulisan ulama yang mengandung kesalahan itu menjadi bukti kuat yang benar itu cuman kitabullah. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Itu hanya Quran. Selain kitabullah, selain sunnah Rasulullah, mengandung benar tanpa salah tidak, salah tanpa benar juga enggak. Pasti ada benar tapi unsur salahnya ada, salah ada unsur benar ada. Oleh karena itu semua harus kita rujukkan ke qala Allah qala Rasul. Makanya Imam Ibnu Qayyim mendefinisikan ilmu ialah ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu ialah apa yang diucapkan oleh Allah, apa yang diucapkan oleh Rasul, apa yang diucapkan oleh sahabat. Jadi seperti itu. Dengan demikian ikhwah sekalian, saya close statement. Rahimallahu mra'an ahda uyubi ilayya, kata para ulama. Semoga Allah merahmati orang yang bisa menghadiahkan aib, kesalahan dan kekuranganku padaku. Saya berkali-kali dialog dengan tokoh-tokoh, dengan level apapun, belum pernah mendapati dari dialog itu disampaikan ini loh kesesatan kamu yang antum harus rubah. Bahkan ketika saya dialog dengan Profesor Dr. Akil Munawar, ya ketika itu difasilitasi oleh MUI Jakarta atau DKI, saya bilang insya Allah siap 24 jam rubah, rujuk. Kalau ada kesalahan tolong sampaikan. Loh kan enak. Ya. Ketika saya dialog dengan Kiai Haji Idrus Romli juga begitu, sama. Tolong sampaikan kalau ada kesalahan di kami. Bahkan kami ketika itu menyampaikan ke beliau, coba kita adakan pertemuan rutin entah bulanan atau tahunan, membahas masalah satu persatu dengan clear, tafsil, rinci, gamblang. Aja. Karena demi umat, kasihan Pak, umat ini diombang-ambing dengan isu-isu kini bolak-balik. Coba dari zaman dahulu, zaman Kiai Haji Agus Salim muncul isu Wahabi. Dari Kiai Haji Rasul muncul Wahabi. Kiai Haji Ahmad Dahlan muncul Wahabi. Ya, nanti setelah itu muncul Wahabi, hilang lagi, muncul lagi sekarang Wahabi. Jadi timbul tenggelam. Dan fitnahnya itu aja, cuman ganti generasi karena nggak tahu, karena baru akhirnya dianggap aneh.
dan seterusnya. Bahkan Haji Rasul, bapaknya Hamka, itu dituduh Wahabi dengan 15 item alasan. Begitu juga Profesor Dr. Hamka kan dituduh itu. Bahkan Muhammadiyah juga pernah dituduh itu. Ini kan fitnah, Pak. Apa nggak capek umat ini tuduh-tuduhan aja terus? Ya, sehingga capek, terkuras energi umat yang harusnya bisa lebih terberdayakan, lebih kuat, lebih hebat menyatu. Karena isu-isu terus akhirnya lemah. Oke. Intinya saya sampaikan kepada siapapun, kami siap dengan paper akademik kalau diminta, tolong jelaskan Wahabi. Saya akan kasih satu buku lengkap atau satu paper akademik yang lengkap. Ya, dengan dalil-dalil argumennya secara ilmiah. Kalau dialog juga siap. Ya. Apa aja siap, ya. Yang enggak siap dalilut, kalah dalil gelut, itu aja saya. Ya. Ada lagi? Oh ini satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz selalu diberkahi oleh Allah. Pertanyaannya, rekomendasi hadis tentang fitnah akhir zaman. Maksudnya apa? Saya enggak paham ini. Kalau antum ingin membaca hadisul fitnah, dan tolong dicamkan, hadis terpanjang yang diriwayatkan dari Rasulullah itu hadisul fitnah. Disampaikan oleh Rasulullah dari mulai ba'da subuh sampai menjelang isya, itu hadisul fitnah. Dan yang paling banyak menghafal hadisul fitnah adalah Hudzaifah. Ya. Dan tidaklah ada satu riwayat, hadis, cerita, kisah tentang fitnah melainkan disampaikan Rasulullah waktu itu dari ba'da subuh sampai menjelang isya. Itu daurah sehari banget itu, Pak. Disampaikan. Ya. Itu antum baca itu. Bagaimana menasihati teman atau pasangan yang masih suka mendengarkan ceramah Ustaz Syubhat. Gini Pak, sulit antum menghentikan orang untuk tidak tengok YouTube. Karena madrasah ini cukup populer, yaitu al-madrasah YouTubiyah, wal madrasah Twitteriyah, wal madrasah Facebookiyah, dan yang lainnya. Kenapa? Karena simple, mudah dijangkau, gampang diakses, dan orang tidak susah-susah. Beda dengan kayak begini kan, ngaji, pergi, pulang, repot, ribet. Gitu ya. Nah, caranya antum kuasai ilmu dulu. Bekali dengan baik sehingga antum bisa mengajak lewat dialog. Dan semua itu berdasarkan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kemudian yang kedua, antum ajak kepada komunitas-komunitas yang sekarang bisa menuntun dia kepada sunnah dengan baik. Lalu yang ketiga, hadiahkan berbagai macam buku dan yang lainnya, makalah kepada dia untuk dibaca. Cuman penyakitnya orang juga sekarang sulit baca buku gede-gede begini. Ya. Maunya pendek-pendek, simpel. Makanya potongan-potongan ceramah, potongan-potongan tulisan itu paling disukai di WA, ya, di TikTok dan juga di YouTube. Karena orang maunya simple. Tuh, enggak mau baca lama dikit sepet, tebel dikit ngantuk. Itu penyakit umat sekarang. Tapi anehnya paling panjang kalau komen itu. Ustadz izin bertanya, bagaimana sikap kita menghadapi kecurigaan lingkungan kerja yang merayakan Maulid Nabi sedangkan saya tidak. Ikhwah sekalian,
begini, antum dimanapun pasti mendapatkan tantangan dan rintangan serta fitnah. Itu yang antum harus dasarkan dulu. Kalau dakwah ini sepi dari fitnah, rintangan dan tantangan, iblis kehilangan mega proyeknya, yaitu mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menjadi pendamping di neraka. Makanya jauh-jauh waktu Allah sudah memperingatkan, alam a'hadi ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Makanya dari sekalian Rasulullah mewanti-wanti kepada kita, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul, bersosial, sabar atas gangguan mereka, itu lebih baik daripada enggak mau bersosial, enggak mau sabar. Gangguan itu ada yang sifatnya agama, diolok-olok praktek agama kita. Gangguan dunia, mungkin kita dicibirkan dunia kita, miskin, macam-macam. Gangguan kehormatan, dilecehkan. Gangguan rumah tangga, macam-macam. Intinya sabar. Makanya salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Nanti di akhirat sana antum bakal senang, bahkan bakal minta, ya Allah dulu kenapa tantangan fitnah ini cuman segitu-gitu aja, enggak lebih gede. Loh itu antum kalau tahu nanti di akhirat. Karena semua musibah cobaan ini adalah mutahhirat, pembersih kita, meningkatkan pahala, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya tadi Muawiyah ibn Abi Sufyan mengatakan, tidaklah tersisa dari kehidupan ini kecuali cobaan dan fitnah. Persiapkan untuk menghadapi cobaan itu kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Sabar. Antum sendiri, gini loh Pak, ini pendasaran. Makanya Imam Ibnu Qayyim di dalam tafsirnya Al-Qayyim menafsirkan tafsir Ihdinas siratal mustaqim cukup indah. Kata beliau, sebetulnya sejatinya Allah cukup mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kenapa Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim? Karena atau bisa jadi pada zaman-zaman tertentu, terutama di akhir zaman nanti, orang meniti kebenaran itu enggak ada temannya. Maka di sini Allah hibur. Ayo fulan, meskipun kamu sendiri, sekarang jalan yang ngeri, orang lain enggak mau lewat, ayo jalan. Insya Allah antum selamat, karena dulu pernah berjalan di jalan ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, an'amta alaihim, selamat. Oh, pede kan Pak? Seperti orang dikatakan ingin pulang ke suatu tempat, takut, ngeri, macam-macam. Kemudian ada orang yang mengatakan, tenang mas, antum jalan aja. Kemarin ada orang yang lewat situ selamat. Oh iya ya Pak. Mantep kan gitu loh mas. An'amta alaihim. Apa sih antum susahnya dikucilkan orang sekian banyak? Kalau teman antum Abu Bakar, teman antum Umar, teman antum Abu Hurairah, teman kita itu Imam Syafi'i, teman kita adalah as-sahabah wa tabi'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh, Masya Allah, tegar insya Allah. Itu. Izin bertanya, bagaimana Ahlus Sunnah menyikapi event G20? Wah ini terakhir ini. Sampai sini kita tutup. Ikhwas sekalian, perlu diketahui bahwa G20 ini adalah serumpun negara-negara maju atau yang ingin maju, yang ingin memberdayakan ekonomi dunia. Di antara anggotanya adalah negara Saudi dan yang lainnya. Ulama-ulama dan juga masyayikh memberikan apresiasi yang cukup tinggi
Kenapa? Karena terbangunnya jaringan ekonomi level negara, level dunia akan memberikan satu dampak positif kepada ekonomi makro dan mikro. Ya contoh aja sekarang real, bagaimana dengan acara G20 di Bali merasakan langsung ya pengaruh-pengaruh tersebut. Oleh karena itu, kalau kita ditanya sikap kita terhadap kegiatan ini bagaimana? Sikap kita adalah bagian daripada atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum di dalam mendukungnya. Karena ini bagian daripada ma'ruf. Ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Ketidaktaatan itu kalau di dalam maksiat kepada Allah. Oleh karena itu, siapapun termasuk ikhwan sekalian yang wabil khusus ada di Bali ini harus aktif untuk menciptakan mulusnya, lancarnya, nyamannya jalan kegiatan G20 ini. Apalagi di sini ada image, di sini ada kesan, di sini ada reputasi yang dibangun. Kalau ada ketidakberesan, ada ketidaknyamanan, ada sedikit kegagalan, maka yang menjadi korban adalah reputasi bangsa secara keseluruhan, bukan hanya orang Bali. Itu soal masalah sikap kita kepada G20. Wallahu a'lam bishawab. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan ini pertanyaan, jelaskan perbedaan antara nafsu dengan syahwat. Simpelnya, kata Imam Al-Mawardi di dalam kitab Adabud Dunya Waddin, kalau syahwat itu sikap berlebihan di dalam masalah urusan dunia. Makanya Allah mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Duniawi kan? Nah, hawa nafsu sikap berlebihan di dalam masalah agama. Makanya Allah mengatakan apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saya akhiri di penutup ini, saya ucapkan terima kasih kepada pengurus dan ikhwan-ikhwan yang memfasilitasi saya kajian di masjid yang barokah ini. Ya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada antum semua yang bersikap take and give, saling di dalam menyukseskan kajian ini. Ya, dari mulai saya datang Kamis, Jumat, Sabtu, besok Ahad, pagi, ba'da subuh. Insya Allah itu akhir. Ya, daripada safari saya, tetapi bukan terakhir saya dakwah di Bali. Mudah-mudahan. Dan insya Allah nanti kita berjumpa kembali di lain kesempatan yang belum jelas kapannya. Ya. Waktunya, tapi intinya saya sedang menyelesaikan penumpukan jadwal yang 2 tahun. Jadi rebutan masuk. Jadi kita harus bagi-bagi tugas, bagi-bagi hati, bagi-bagi perasaan. Ya. Yang sono minta. Inilah gambaran kecil bagaimana orang itu kalau punya istri 3. Ya seperti itu gambarannya ya. Jadi yang Batam minta barengan sama yang Bali. Gimana? Mana yang dibatali ini? Ayo, istri pertama apa yang kedua? Nah itu, ini membatalinya ini harus adil. Udah dah, istri pertama aja yang sudah puret. Nggak boleh. Yang udah kecut, oh jangan. Ya, saya batalin karena ini lebih penting. Diberitahu yang pertama. Ini ada urusan lebih penting dengan istri yang kedua, ketiga itu. Itu harus adil. Makanya fa in khiftum alla ta'dilu kalau enggak bisa adil, kalau takut tidak bisa berbuat adil, satu saja. Makanya nikah satu itu nikah ketakutan.
Ya. Demikian mudah-mudahan bisa masuk menjadi materi yang bagus dan nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas ya indahnya tidak berpoligami. Wah itu nanti insya Allah. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.